Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh warga Rempang. Apa yang sebenarnya akan terjadi di Rempang, Kepulauan Riau? Di Rempang akan dibangun pabrik kaca besar dengan nilai investasi mencapai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 172 triliun rupiah yang nantinya akan menciptakan hingga 30.000 lapangan kerja baru di Rempang. Namun rencana ini ditolak oleh kurang lebih 7.500 warga Rempang yang menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Walaupun sudah dipersiapkan kompensasi yaitu kapling seluas 500 meter persegi dengan rumah tipe 45 senilai 125 juta dengan fasilitas umumnya lengkap, dan tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan kaca asal Cina tersebut juga diprioritaskan untuk generasi muda di Pulau Rempang. Namun warga Rempang tetap menolak relokasi 16 titik kampung tua atau pemukiman orang Melayu, di mana warga asli Rempang telah diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak tahun 1834. Karena alasan tersebutlah warga Rempang menolak untuk digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati diri sebagai orang Melayu pesisir hilang. Menurut kalian gimana guys tentang relokasi daerah Pulau Rempang ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih masih mengikuti video ini, tapi jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Inilah penjelasan dari Bapak Mahmud MD. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diuruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak, tapi proses, karena itu sudah lama kan, udah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Pak, katanya itu kan pemukiman tanah ulayat ya Pak? 37 kampung tua, kampung Melayu. Nggak tahu. Pokoknya proses itu secara sah sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2001-2002. Jadi di catatan pemerintah tidak ada yang menyebutkan kalau itu tanah ulayat gitu ya? Ya mungkin yang tahu itu BPN dan LHK ya. Saya nggak hafal satu persatu kasus itu. Saya kan nggak pegang di catatan tadi. Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak sedikit soal kekeliruan dari pemerintah dalam ini kayak apa? Ya, mengeluarkan surat itu, surat izin penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak. Itu kalau tidak salah sampai 5 atau 6 itu satu dibatalkan semua karena memang salah sih sudah dilihat dasar hukumnya. Itu lebih tepat dilakukan daripada misalnya dibiarkan berlarut-larut. Karena haknya itu ada dan itu mau investasi. Orang sekarang sudah banyak investor mau masuk, ternyata tanahnya tidak ada. Sehingga harus dikosongkan. Itu saja masalahnya sebenarnya. Tinggal sekarang kan perlu mungkin uang kerohiman, bukan uang ganti rugi, karena mereka memang tidak berhak. Uang kerohiman ini dan bagaimana memindahkannya dan kemana, mungkin itu yang perlu didiskusikan antara pemegang hak bersama investor dan rakyat setempat. Menurut saya itu lebih bagus. Tapi kalau hak yang sudah dimiliki tidak kita berikan, itu berarti pemerintah melanggar hukum juga. Dan setiap hasilnya nanti
misalnya pajak yang masuk ke negara atau apapun yang dihasilkan dari situ kan menjadi temuan korupsi. Iya kan? Oh, haknya orang, diproduksi orang, kamu ngambil pajaknya, kamu biarkan bisa korupsi atau kriminal biasa. Kan gitu. Nah itu supaya dipahami oleh masyarakat, supaya dipahami bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengusuran karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal korohimannya berapa, pemindahannya kemana. Dan jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat, ya kan? Kan banyak juga orang sudah tidak bisa membela diri, dari kepojokan terpaksa mungkin gunakan gas, senjata atau pentungan karet atau apa. Cukup ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan inilah argumen dari Bapak Rocky Gerung. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 tuh baru mau mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Kalau di situ ada sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh ini gampang nanti kita pindahin. Begitu dipindahin kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri. Dan ini masih terus negara, tanah itu hanya boleh dimiliki oleh bangsa dan bangsa itu mendahului negara tuh. Jadi filosofinya nggak dipahami oleh Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menganggap lahan itu adalah tempat beroperasinya pabrik. Loh itu ngaco dari awal. Lahan itu adalah ruang hidup, bukan ruang polusi mesin-mesin kan. Jadi secara filosofi presiden nggak ngerti bahwa tanah itu tidak boleh dimiliki oleh negara. Tanah itu adalah hak dari rakyat sebelum ada negara tuh. Jadi penghormatan itu yang mesti diberikan. Bahkan di dalamnya bukan sekedar legal standing, tapi cultural standing, ethical standing ada di situ tuh. Nggak ada dulu bangsa itu dikasih dokumen hukum untuk menguasai tanah itu. Begitu dikasih dokumen hukum, maka tanah itu menjadi komoditas karena bisa diperjualbelikan. Jadi hargai kultur masyarakat adat atau kultur bangsa ini yang dari awal menganggap tanah itu ada bagian rohani dari hidup manusia, bukan sekedar bagian bisnis. Dan dalam kasus Rempang ini yang seperti Anda sebut tadi itu warga Melayu itu sudah tinggal di situ sejak ratusan tahun lalu sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba dianggap ini tanah, mana ada tanah milik negara? Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk, lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu di tanah ini. Ya, dan kita
berdiri bersama dengan warga Rempang, ya, Bung Rocky. Ya, betul, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang. Ya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. 0%, ya. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh warga Rempang. Di situ tiba-tiba dipatok lalu diancam untuk segera pindah tuh. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru mau memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh, di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh, ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa tuh. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan.